berasa India-Indiaan ya. Dan di Ini Usahaku kali ini kita akan ngebahas usaha tentang gorden. Kira-kira gimana ya, cuan nggak sih usaha satu ini? Dan kita nanti akan melihat ada produk apa aja di sini, sekaligus ngobrol bareng sama ownernya biar kita bisa curi-curi ilmu dari dia ya. Yuk, pasti nggak sabar kan? Langsung aja kita masuk. Oke, people, sekarang saya udah bareng sama Mas Muhammad Fajar, owner dari Handayani Gorden. Mas Fajar, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini kita panggilnya Fajar aja ya, karena kita masih seumuran. Tapi bedanya Mas Fajar ini, walaupun masih muda, udah jadi pengusaha gitu ya. Ini Handayani Gorden ada di mana alamatnya? Di Jalan Fatmawati nomor 31. Oke, jadi gampang banget pokoknya di Jalan Fatmawati itu setelah pasar, ngelewatin jembatan, nah nanti ada di kanan jalan dekat masjid ya. Baik. Dan di sini adalah salah satu usaha gorden yang sudah cukup lama ya di Kota Semarang. Dari tahun berapa sih? Cukup lama. Kalau dari bisnis keluarganya itu udah sampai 20 tahun lebih, 25 tahun lah. Udah hampir seumuran kita ya. Itu emang awal ceritanya gimana sih punya usaha ini? Dari keluarga ya berarti ya? Iya, dari bisnis keluarga, lalu ibu awalnya mencoba ini jualan gorden di Pasar Juar. Lalu ya alhamdulillah berkembang, berjalan buat menghidupi keluarga. Berarti di Juar udah dari 80-an gitu ya? Udah dari 80-an. Oh, oke. Terus kemudian saya mulai belajar untuk mengelola sendiri itu tepat sebelum pandemi, Februari tahun 2020. Itu bermula di Telogosari. Berawal dari sana, baru buka Maretnya pandemi. Waduh, ya itu. Sempat buka tutup karena kebijakan pemerintah, lalu ya alhamdulillah tetap bisa berjalan. Ya, ini sudah pindah ke Fatmawati karena coba mencari market yang lebih rame, jalan yang lebih rame. Udah pindah ke Fatmawati hampir 1 tahun ini. Oktober. Ya. Berarti mungkin warga Telogosari yang nyariin Handayani Gorden mana ya, sekarang ada di Fatmawati ini ya. Dan kalau misalnya dari tahun 80-an, wah udah lama banget ya. Yang tadinya pertama di Johar, kemudian buka cabang. Telogosari itu cabang ya berarti? Telogosari iya, buka cabang. Oke. Dan kemudian berarti dari kecil udah tahu gimana bisnisnya ini, sering ikut ibu juga untuk ngelola usahanya waktu kecil gitu di tempat jualan. Sering ya ikut ke pasar, habis itu ya ngelihat bagaimana berjualan, lalu bagaimana melayani pembeli, menghadapi pembeli, lalu berhubungan dengan supplier dan sebagainya gitu. Tapi memang dari diri sendiri pengen untuk usaha, ngelanjutin bisnis ini, atau sebenarnya punya cita-cita yang lain? Iya, pengen jadi pengusaha. Ya awalnya kayak nggak begitu tertarik dengan gorden. Ada cerita di balik itu. Lalu ya memulai gorden itu karena awalnya terpaksa sebenarnya. Awalnya terpaksa, lalu lama-kelamaan ya ini yang resikonya paling minimal karena yang jalannya udah ada. Lalu ya udah dijalani dulu sambil belajar gitu. Dan udah hampir 3 tahun ini ya menikmati proses apa itu berbisnis gitu ya. Jadi mungkin biasanya kalau anak muda kan ada idealismenya sendiri ya, pengennya usaha ini atau ini gitu. Tapi ini sudah ada jalannya, istilahnya tinggal melanjutkan, dikembangkan, dan ternyata setelah dijalani 3 tahun, enjoy juga ya. Iya. Enjoy-nya apa nih dalam menjalani usaha gorden? Kan ketemunya sama emak-emak nih biasanya. Iya. Ketemunya sama emak, bener banget sih. Enjoy-nya itu karena apa ya? Kalau dari aku sendiri ya menikmati dari gimana sih apa itu cara berpikir pembeli itu, kenapa butuh gorden, lalu gorden seperti apa yang diminatin, mulai dari sana. Lalu
sedikit demi sedikit tahu apa yang diminta oleh pasar, apa yang diminta oleh emak-emak tadi kebanyakan ya, mayoritas pembelinya ibu-ibu. Lalu yang paling menarik juga dari segi manajemen tim, ngedevelop tim itu juga cukup menarik. Jadi ya dari proses rekrutmen, buka lowongan kerja, habis itu wawancara juga. Setelah wawancara keterima, lalu juga ngelatih mulai dari pengenalan produk-produk kordennya, harganya, cara melayani pembeli, lalu masuk ke area operasional seperti pemasangan korden, lalu survei ke rumah pembeli, menggunakan peralatan-peralatan untuk pemasangan korden seperti bor, gergaji dan sebagainya gitu. Gitu. Ya alhamdulillah ada dua tim saya yang sejak dari awal saya berdiri sendiri sampai sekarang itu masih udah jadi menemani saya hampir 3 tahun ini. Berarti istilahnya ketika mau melanjutkan usaha keluarga ini nggak terus cemepak ya, tetap dari timnya dibangun, sistem segala macam juga ngebangun sendiri. Iya. Oke, yang lebih menantang mana nih untuk menghadapi kliennya tadi atau lebih ke sesi operasional dan SDM-nya? SDM-nya sih kayaknya. SDM-nya ya? Iya. Menarik, kayak operasional ya kadang ada beberapa yang cukup detail, jelimet gitu. Tapi ya itu jadi tantangan dan jadi cerita sendiri gitu. Jadi cerita menarik lah. Tapi kalau dari sisi SDM yaitu kadang ada beberapa drama biasa. Lalu ya dari situ mulai belajar memimpin, belajar mengerti, belajar berkomunikasi, gimana bisa bekerja sama dengan baik gitu. Itunya juga sih. Jadi kayak apa ya? Jadi bisa lebih dekat juga, lebih kenal juga. Oke, jadi memang ketika kita menjadi seorang wirausaha harus punya juga kepemimpinan yang baik ya. Itulah salah satu gunanya ketika kita ikut organisasi di kampus atau di masyarakat. Jadi ketika memimpin suatu usaha bisa dengan bijak dan juga mengarahkan para karyawannya, begitu ya. Kita belum ngomongin loh ini soal korden-kordennya yang ada di belakang kita. Habis ini kita akan melihat ada produk apa aja di Handayani Korden. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
Usahaku masih dalam episode Handayani Gorden. Ya. Dan sekarang kita mau tour ya, store tour yang ada di sini. Kita boleh dijelasin dong Fajar kalau misalnya dalam dunia perkordenan ini ada apa saja sih? Jadi korden yang saat ini tren itu ada blackout model seperti ini. Jadi emang tebal. Mewah tebal. ya. Ini tebal. Ini ada yang polos seperti ini, kurang lebih harganya juga sekitar range-nya 150 sampai 170 untuk yang polos. Oke. Lalu kalau yang ini ada yang motif dua warna seperti ini. Itu kurang lebih 190 per meter lebarnya. Dan ini kainnya pun bertekstur ya? Iya, kainnya pun bertekstur. Oke. Ada tali seperti ini. Ini talinya udah dapet satu set sama kordennya? Belum. Oke, tambahan sendiri ya, additional. Aksesoris ya. Oke. Lalu juga ada tali yang dari kain juga. Kalau yang ini fitras gitu. Atau yang disebut juga puring. Puring, oh iya. Itu ada yang putih. Itu polos ya? Model batik seperti itu. Oke. Ada yang berwarna juga kayak yang ini ya? Ada yang berwarna, ada yang sesuai motifnya juga, ada gitu. Baik. Kemudian ini nih apa nih? Ini sama yang ada di atas ya? Kalau ini tiang gorden, namanya rolet sebutannya. Rolet gitu, ada 3 warna rata-rata. Ada gold, silver, sama coklat gitu. Oke. Kalau ada yang ulir, ada yang polos gitu. Oh, jadi yang ada bentuk-bentuknya itu yang ulir ya? Dan kemudian kalau kita ke sebelah sini, ada ini aksesoris juga nih termasuk? Aksesoris ya, percak-percik. Kadang kalau apa itu, ada yang udah lama, lalu kawatnya ada yang hilang. Beli sering satuan, banget tuh. Bisa, ya. Boleh ya berarti? Bisa banget, Oke, ya bisa banget. Kalau baik. ada roda, ya aksesoris di sini juga menyediakan. Jadi kalau ada yang cuma ingin perawatan, ada yang hilang-hilang, bisa beli di sini juga. Oke, baiklah. Wah, ini di bawah apa nih? Kalau di bawahnya ada katalog. Katalog. Kita boleh lihat. Kira album foto ya, foto wisudaan. Jadi ini katalognya seperti ini. Lalu ini jadi ketika survei ini yang kita bawa. Jadi begitu. Jadi ini pembelinya tuh tahu kualitas kainnya. Contoh kainnya juga ya. Lalu motifnya seperti apa gitu. Keren banget loh ini. Yang motif. Tadi katanya datang survei. Iya. Nah, itu emang gimana nih kalau misalnya kita mau pesan di Handayani Gorden, bisa disurvei dulu? Iya, bisa disurvei dulu. Jadi kalau biasanya alurnya kita untuk pemasarannya ada di Google, ada di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp juga. Lalu dari sana pembeli tuh tahu, melihat katalog-katalog kita, melihat foto-foto pemasangan. Setelah itu tertarik, tanya, lalu ingin beli. Kita coba tanya kira-kira ingin cari korden seperti apa. Setelah kita tahu korden seperti apa, kita bawakan katalog yang sesuai. Kita datang ke rumah, lalu kita ukurkan, kita totalkan dengan kain yang sesuai diminta, lalu kurang lebih DP 30% untuk pengerjaan 3-5 hari. Oke, itu tapi ketika datang survei ke rumah, bayar nggak tuh? Gratis. Iya. Kalau misalkan nggak jadi pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak kena charge ya? Nggak kena charge. Luar biasa, ini benar-benar servisnya sampai datang jemput bola begitu ya. Tapi gimana kalau buat klien yang belum tahu pengennya apa? Cuman butuh korden nih gitu. Oh iya, ya bisa untuk konsultasi juga. Jadi ya bisa konsultasi via WhatsApp, via telepon, atau kita datang ke sana berdiskusi, berkonsultasi. Kita bawakan beberapa contoh. Jadi pelanggan pun tahu apa itu, bisa memilih untuk seperti apa yang diinginkan seperti itu. Oke, baik. Kita geser sini ya. Nah, ini soalnya ada yang berwarna-warna dan bermotif-motif. Kalau yang ini apa nih? Kalau yang di sini ya masih sama, blackout. Ya ada namanya sendiri. Seperti yang ini blackout Aldo namanya. Jadi yang kain cukup klasik lama. Lalu ada yang bermotif bunga. Wah, cantik banget. Iya. Lalu ada yang 2 warna lagi. Setiap motif yang seperti ini ada pasangan fitrasnya. Oh gitu. Ya, jadi udah satu set. Senada. Iya. Baik. Tapi kalau beli terpisah juga bisa? Beli terpisah bisa. Jadi beli kordennya aja, tebalnya aja bisa. Beli fitrasnya aja yang
apa itu yang motifnya seperti ini bisa. Nah, di sini ada mamanya lagi kerja nih. Berarti semua produksi sendiri ya? Kita produksi ya. Kita beli kain, lalu jahit, lalu diproses, diuap gitu. Ada penguapan, di steam biar rapi seperti di Seletika. Jadi nggak hanya pakaian aja yang di Seletika. Korden pun juga biar rapi. Oh iya, tekuk-tekukannya itu juga? Iya. Itu ada diuap gitu bahasanya, di steam. Yang ini warna-warnanya cantik ya, dari yang warna pastel sampai yang warna-warna mewah kayak gold ini. Iya. Kalau tahun ini trennya sendiri untuk warna seperti apa? Kalau tahun ini abu-abu. Abu-abu, iya, silver, iya. Model-model minimalis gitu. Yang atasnya kalau model yang lama itu biasanya ada poninya. Oh iya, ada poninya. Ada rombe-rombe dan sebagainya. Kalau untuk tahun ini yang tren minimalis gitu. Jadi atasnya polos. Dari segi perawatan pun juga lebih mudah. Lalu dari segi elegan juga dapat elegannya, klasiknya dapat gitu. Oke, dan udah tinggal satu kain begitu aja ya? Iya, satu kain. Simple. Iya. Baik. Dan ini kalau yang kayak gini tuh yang biasanya ada di rumah saya sih. Bedanya apa nih kalau yang kayak gini? Kalau ini biasanya menggunakan kain lokal. Jadi dari segi ketebalan kainnya pun berbeda sama yang blackout gitu. Lalu ya seperti ini kita bisa menyediakan by order, pesan juga bisa. Atau yang langsung jadi juga bisa. Rata-rata ya seperti ini beli jadi. Yang agak buru-buru gitu. Besok mau dipakai gitu, ya. Berarti sini tetap punya stok ya, untuk kemudian nanti ada yang buru-buru butuh langsung jadi, pakai yang ready stock itu. Tapi kalau pengen di custom sesuai dengan keinginan, bisa juga ya. Aduh, ngeliatin kayak gini jadi pengen ngerombak rumah ya, pengen ganti korden semuanya gitu. Dan kita masih akan bahas hal lainnya terkait dengan korden ini, apalagi pengalaman bisnisnya dari Mas Fajar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Ini Usahaku. Malam-malam di kota Semarang, enaknya jajan apa ya? Tahu pong boleh juga nih. Campuran tahu kopong gurih yang disajikan bersama lontong, telur, dan disiram kuah kecap bawang petis yang manis pedas ini bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Kuliner khas Semarang ini terpengaruh dari kuliner Tiongkok dan sudah mulai dikenal sejak tahun 1930-an. Salah satu kedainya bisa ditemuin di Jalan Depok. Udah kenyang sama yang gurih, saatnya cari yang manis-manis. Es congli pas banget nih. Es congli itu es puter legendaris dari kota Semarang yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang Tengah. Dessert dingin ini berbahan santan dengan tekstur agak kasar yang memiliki sensasi rasa manis dan semburat agak asin. Varian rasanya banyak, ada coklat, alpukat, durian, kelapa, dan lain-lain. Disajikan bareng sama topping sagu mutiara, kelapa, roti, dan macam lainnya. Udah ngiler belum? Yuk kuliner ke kota Semarang. Kita masih di Ini Usahaku episode Handayani Korden. Dan kalau misalnya korden kayak gini tuh biasanya katanya ada peak season-nya ya. Ada gitu nggak sih Fajar? Peak season, low season gitu? Iya. Lebaran nggak? Dekati lebaran ya. Oh iya bener banget. Itu banyak yang apa ya, mulai merapikan rumahnya, mulai memperhatikan rumah. Penjualannya naik di sana. Penjualannya naik. Gak cuma toko cat ternyata ya. Toko korden pun juga. Kadang banget sampai mebel, sofa, segala macem gitu ya. Oke, dan untuk lebaran tahun ini kan ini sudah salah satu yang sangat mendekati normal begitu ya. Untuk penjualan kayak gimana? Sangat bagus ya kemarin itu. Sangat bagus. Salah satu yang tertinggi selama 3 tahun ini. Dibanding sebelum COVID, segitu juga nggak? Atau ya masih di bawahnya kalau dibanding sebelum COVID? Sebelum COVID, karena ini jalannya mendekati COVID, jadi ya belum tahu sebelum COVID. Oke, baik. Ya, jadi sekarang sangat disyukuri ya kondisinya ya, karena sudah semakin lebih baik begitu. Dan dari tahun 80 itu kan sudah lama di Johar ya.
Iya, ada beberapa kejadian yang pasti ikut dialami begitu kan. Jadi salah satu korban juga ya? Iya, jadi salah satu korban juga orang tua. Kita nggak mau menguak luka lama ya, tapi kemudian bagaimana caranya yang menjadi bisa pelajaran buat kita untuk bangkit dari musibah yang terjadi, dari keterpurukan ketika ada musibah tersebut, seperti apa? Iya, itu juga salah satu pembelajaran yang paling berharga yang pernah saya lihat langsung gitu. Ketika orang tua itu menjalankan bisnis ini dan tertimpa musibah kebakaran gitu, dia sempat itu bener-bener ludes gitu, semuanya dagangan, dan itu pun kejadiannya mendekati Ramadan. Jadi emang bener-bener waktu nge-push dagangan gitu. Lalu ya banyak yang hilang seketika. Momen bangkitnya nggak mudah waktu itu, sempat mengalami masa-masa depresi, kayak banyak pikiran lah gitu, tertekan dan sebagainya gitu. Lalu pun dagangan-dagangan yang baru aja beli itu belum sampai lunas, udah dagangannya hilang gitu kan, jadi beban tersendiri juga gitu. Tapi alhamdulillahnya terbangun reputasi Hani. Jadi selama 20 tahun itu ibu saya yang mengawali bisnis ini tuh berhubungan baik lah dengan supplier gitu, selalu membayar tepat waktu, selalu bahasa bisnisnya itu cengli lah, dapat dipercaya dan sebagainya gitu. Waktu kebakaran, setelah kebakaran itu ini banyak supplier yang nyariin. Bahasanya itu awalnya negatif tinggi, nggak berani mengangkat telepon sama sekali karena ditanyain kan, maksudnya takut ditanyain, ditagih gitu ya. Takut ditagih ya. Barangnya apa itu udah dimintain setoran gitu. Ternyata enggak. Justru malah itu setelah seminggu, setelah apa itu dicoba ditelepon, setelah 1 minggu mencoba memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya ini. Setelah mengangkat teleponnya, ternyata itu supplier itu menawarkan diri untuk apa itu bahasanya utang dagang tempo yang agak lama gitu. Jadi mereka masih percaya. Malah menawarkan bantuan gitu. Dikasih dagangan bahasanya biar bisa jualan, bisa tetap bangkit. Itu salah satu yang ini sih, maksudnya bahasanya bantuan dari Allah nggak jauh gitu. Itu bener-bener dalam masa kritis, lalu dapat bantuan seperti itu dari supplier kepercayaan itu, lalu ambil barang lagi, jualan lagi, jalan lagi, dan bangkit dari situ. Aduh, itu pasti rasanya nyes banget gitu ya waktu itu, karena berarti memang mungkin di awal modalnya pakai uang, tapi kemudian ketika ada musibah seperti itu, modal yang paling kuat adalah reputasi tadi ya, kepercayaan. Jadi orang akan kemudian mau memberikan pertolongan, ikut membantu agar usahanya bangkit kembali karena sudah percaya, begitu ya. Baik, dan kemudian selain itu salah satu masa sulitnya ya. Kemudian di awal usahanya tadi Fajar bilang ada pandemi COVID-19. Ini menjadi salah satu usaha yang survive juga begitu kan, karena ya memang kita lihat banyak juga usaha yang kemudian gugur karena adanya pandemi tersebut. Bagaimana melaluinya? Saya ingat waktu awal mulai itu, saya mulai berawal dari Tlogosari kurang lebih 3 tahun yang lalu. Itu Februari tahun 2020. Lalu Maretnya itu COVID. Lalu sempat berhenti beberapa bulan itu karena dari kebijakan pemerintah. Lalu bisa survive, ya jalan aja sih Hani, jalan aja. Jadi karena ya sempat mengalami masa-masa berat lah, Dari masa-masa berat itu mulai berpikir kayak gimana supaya produknya itu lebih dikenal, lebih sampailah ke target marketnya, sampai ke masyarakat gitu. Itu mulai beralih ke media sosial, terutama di Instagram, di Facebook gitu, mulai beriklan di sana, lalu disambut baik sama pembeli-pembeli gitu, mulai ada yang beli by order by Facebook, online dan sebagainya itu.
ada yang datang karena tahu dari iklannya itu gitu. Jadi karena tadinya gitu. dulu masih konvensional, kemudian adanya pandemi itu jadi nge-push untuk ayo masuk ke online begitu ya. Memaksa sih. Dan tadi kelihatannya Fajar ada cerita nih bahwa di saat pandemi Covid itu ada satu titik balik yang membuat Fajar akhirnya mau untuk serius terjun ke bidang ini. Gitu. Oh iya. Saya juga ada cerita gitu. Jadi awalnya setelah saya lulus kuliah itu saya nggak ingin melanjutkan ke bisnis ini atau belum begitu tertarik. Tapi ketika itu waktu Covid, orang tua saya itu single parents dengan tanggungan 3 anak laki-laki yang udah besar-besar. Itu menderita sakit nih, cukup parah sakitnya. Itu sampai benar-benar berbaring di tempat tidur, nggak bisa sama sekali gerak waktu itu. Waktu itu juga takut juga mau ke rumah sakit karena Covid masih sangat tinggi gitu. Jadi rumah sakit diramah, penuh, rumah sakit penuh dan sebagainya itu. Jadi tetap dipaksakan untuk dirawat di rumah gitu. Waktu itu juga orang tua tuh sempat kayak mengeluarkan bahasanya itu kayak wasiat dan sebagainya karena cukup parah, emang bener-bener parah. Dari situ saya mulai tersadar sih kayak ketika bisnis yang udah dibangun orang tua ini saya belum paham, saya belum bisa untuk meneruskan. Lalu ketika waktu itu misalkan orang tua saya diambil, itu bener-bener akan jatuh sih menurut saya. Dari situ alhamdulillahnya masih dikasih kesempatan kedua sama Gusti Allah, diberikan kesehatan lagi orang tua. Dari situ saya menurunkan ego yang awalnya setelah lulus pengen cari pengalaman, ikut orang seperti itu, ke Jakarta, ke Surabaya gitu kan, kebanyakan milenial pengennya seperti itu. Betul. Lalu dari situ kayak mau nggak mau saya memaksakan untuk terjun belajar, mengenal supplier, mengenal pembeli, belajar tentang bisnis ini gitu. Lalu dari situ yang awalnya terpaksa, lama-lama jatuh cinta. Yang awalnya terpaksa lama-lama jadi jatuh cinta. Ya, Oke. Dan situ, sekarang omsetnya udah sampai berapa per bulan? Kurang lebih ya 15-25 juta per bulan. Alhamdulillah. Lumayan juga ya berarti, apalagi dengan tren yang semakin positif begitu ya. Ini pasti kedepannya akan bisa lebih besar lagi. Amin. Dan semoga tadi cerita-cerita dari Fajar ini bisa menginspirasi ibu-ibu semua yang mungkin ujiannya dalam usaha tuh pasti beda-beda begitu ya. Iya, Tapi semoga tadi tips-tipsnya dan juga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita-cerita tersebut sehingga bisa menjadi penyemangat untuk kembali bangkit dan juga melanjutkan usahanya. Dan kita terima kasih banyak untuk Fajar, kita sudah dibagiin cerita yang luar biasa dan juga sudah diajak berkeliling store-nya yang ada di sini untuk melihat-lihat, tahu lebih banyak tentang dunia usaha korden. Nah, ini Fajar, kalau misalnya ada yang mau pesen order ke sini bisa lewat channelnya apa aja nih? Jadi bisa melalui Instagram. Jadi Instagramnya itu ada kordensemarang.id gitu. Itu nanti ada Handayani Korden Fatmawati lebih tepatnya. Lalu di situ ada bisa melihat katalognya, beberapa contoh pemasangan dan harganya juga ada tertera di situ. Lalu dari situ juga ada nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp nanti bisa dicantumkan juga. Nomor WhatsApp nanti bisa menghubungi kami untuk survei dan pengukuran ke rumah gitu. Itu gratis gitu. Lalu pemesanan bisa setelah survei. Baik, jadi untuk nanti konsultasi pun juga bisa melalui nomor WhatsApp tersebut ya. Survei, pengecekan, pengukuran, dan nanti kalau oke dibikinin gitu ya. Dan tentu saja buat e-people yang punya usaha lain yang juga menarik, unik, pengen kita liput, silahkan untuk DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Bagi usaha yang terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk tonton Ini Usahaku yang tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Semarang Pemkot. Kalau gitu saya Hani Nurmalita dan juga Fajar pamit. Sampai ketemu lagi. Dadah!